Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita pagi hari ini, menyembuhkan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 14 ayat 1-6 dan di dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dunia ini adalah dunia yang sakit. Di mana-mana kita jumpai orang-orang yang sakit. Ada orang yang sakit secara fisik, ada orang yang sakit jiwanya, dan ada orang yang sakit secara rohnya. Dunia ini tidak memiliki obat yang manjur untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi justru keadaan dunia ini membuat penyakit itu bertambah parah. Di dalam Kristus kita memiliki jaminan kesembuhan. Karena darahnya yang sudah tercurah bagi kita di atas kayu salib. Di dalam Kristus bukan hanya penyakit kita yang disembuhkan, bukan hanya tekanan jiwa kita yang dibebaskan, bukan hanya roh kita yang terikat dan dilepaskan, tetapi kita juga diangkat menjadi anak-anak raja yang hidup di dalam kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat bacaan hari ini kita dapat melihat beberapa hal yang menarik tentang kesembuhan. Yang pertama, kesembuhan adalah kehendak Allah. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sakit. Tetapi ada banyak orang yang masih bertanya-tanya, kira-kira Tuhan mau atau tidak menyembuhkan saya? Kira-kira Tuhan sanggup atau tidak menyembuhkan penyakit saya? Tahukah saudara bahwa setiap kesembuhan adalah kehendak Allah? Karena itu Yesus berkata dengan tegas, seorang tabib datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Kesembuhan adalah kehendak Allah. Dengan lain kata, kalau kita berdosa dan kita minta ampun, maka Tuhan tetap punya jalan keluar untuk kita. Jika saudara menyadari bahwa kesembuhan adalah kehendak Allah, berarti setiap kita harus bangkit dan percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Sakit secara fisik, sakit dalam hal keuangan, sakit secara mental, jiwa dan roh kita. Kesembuhan adalah kehendak Allah. Tetapi tinggal bagaimana kita. Adakah kita mau? Adakah kita percaya dan adakah kita siap untuk menerimanya? Dan yang kedua, kesembuhan itu pasti. Ingat bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu kesembuhan adalah sesuatu yang pasti. Tentu kita ingat bagaimana cerita tentang Yairus yang mencari kesembuhan untuk anaknya yang sakit. Keputusan yang Yairus ambil mungkin menjadi keputusan yang sangat kontroversial. Tetapi saya mau menegaskan bahwa keputusan iman tidak pernah kontroversial. Meskipun kontroversial di hadapan manusia, tetapi keputusan iman selalu mendatangkan kepastian. Dan kepastian itu dapat dibuktikan oleh Yairus yang karena imannya akhirnya anaknya sembuh. Dan yang ketiga, kesembuhan itu adalah melepaskan belenggu. Setan mau coba mengikatkan belenggu yang bernama penyakit. Setan mau taruh belenggu dalam hidup seseorang yang bernama tekanan dan penderitaan yang akhirnya mendatangkan penyakit dalam rohnya. Tetapi waktu Allah menyembuhkan, Allah melepaskan setiap belenggu karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melepaskan kita dari ikatan dan belenggu apapun. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang terbelenggu, yang jiwanya tertekan, yang hatinya sakit, yang berjalan dalam keputusasaan dan tidak ada pengharapan. Tetapi sebagai orang percaya kita harus ingat
bahwa kita punya hak untuk terbebas dari segala ikatan belenggu dan kita dapat berjalan dalam kemenangan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kesembuhan itu adalah kehendak Allah. Kesembuhan itu pasti terjadi dan kesembuhan dari Yesus adalah kesembuhan yang melepaskan kita dari segala belenggu. Karena itu ingat bahwa Allah tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Inilah saatnya untuk kita bangkit, bersemangat, bersukacita dan selalu bersyukur menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah penyembuh dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu penyakit kamilah yang ditanggungnya. Karena itu kami percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin dokter berkata sudah tidak ada harapan. Mungkin orang lain berkata bahwa masalah kami tidak dapat diselesaikan. Dan kami percaya pagi hari ini lewat firman-Mu, bahwa di dalam Engkau kami memiliki kepastian. Engkau akan menyembuhkan penyakit kami, Tuhan. Engkau akan menyembuhkan segala hal yang merintangi kami, yang membelenggu kami. Engkau akan melepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa, ikatan kuasa kegelapan, belenggu kemiskinan, belenggu persoalan. Kami percaya oleh darah Yesus Tuhan sudah melepaskan kami. Tuhan sudah menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuntun kami, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati.